间竟然产生了共鸣。混账！谁叫你们出手的？不是弟子，是剑自己出鞘的。是你小子！ Halo Lir, apa kabar kalian? Pastinya sehat semua ya. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan part 7 dari serial Wudi Shang Xian. Tanpa banyak cincong, langsung saja kita ke videonya. Di awal video terlihat para ketua sekte yang sedang mencarikan laki-laki yang akan dijodohkan dengan Xu Er. Tapi tak lama datang Xu Er, dia pun menolak dijodohkan para ketua sekte, dan apabila mereka ingin menjodohkannya, dia lebih baik membunuh diri. Tapi untung kakek Chow berhasil mencegahnya dan menyuruh Xu Er pergi dari sana. Dia pun pergi ke hutan sambil menangis dan tidak tahu yang harus dia lakukan. Scene pun berpindah yang dimana Si Jiang dan Gao Chang sedang di pasar. Gao Chang pun mengeluh karena dia tidak bisa menjual obatnya karena divisi pengobatan sudah memblokir penjualan obat sekte Taiyu. Si Jiang pun melihat ada yang aneh di pasar karena banyak wanita cantik melewati mereka. Tak lama datang pemilik toko menjelaskan kalau hari ini ada pesta pernikahan keluarga Suo dan Shao. Maka dari situ banyak para warga yang mendanani anaknya, siapa tahu bisa menarik perhatian para bangsawan yang lewat di sana. 私药房这次封杀得很啊！我不是说的这个，你不觉得这街上女孩子太多了吗？个个都花枝会去品尝，还有不少望族也会前往。许多当家的会把女儿打扮好推上街，希望能被路过的贵人选中带走。 哼，你了解的还真够清楚的。当然了，所以我每次都带女儿过来。这次也……爹爹。Sementara di sekte Xinping terlihat Yopang bilang dirinya sudah mengutus seseorang untuk mengawasi Si Jiang dan Gao Chang. Lalu Guru Yan pun melarangnya untuk mengawasi mereka terlalu dekat, agar tujuannya untuk menguasai lembah abadi cepat tercapai. Namun Si Jiang dan Gao Chang pun sudah mengetahui kalau mereka diawasi. Tapi untung mereka berdua masih bisa bersembunyi. Sementara di pasar terlihat Iden dan Erci sedang membantu Si Jiang menjual udang. Tapi udangnya hanya laku satu saja karena berjualan di dunia peri harus mendapatkan izin divisi farmasi dulu, yaitu berupa token. 零下卖的怎么样？只卖出1只啊？那怎么把这事儿给忘了？在仙界做买卖得先拿到许可，卖药得有私药房的药令，卖吃的得有私膳房的膳令，行音律就要有私乐房的乐令。 卖粮食蔬菜的要有私粮房的粮令，我们卖的磷虾是熟食，归私膳房管，所以得有膳令，不然没人敢买的。 Scene pun berpindah pada malamnya yang dimana Si Jiang dan Gao Chang sedang mengawasi sebuah restoran dan ingin mengambil token makanannya. Lalu terlihat seorang wanita ingin dipaksa pemilik restoran menemani tuannya yang bernama San. Tapi ayah wanita itu terus meminta agar anaknya tidak dibawa. Kemudian datang Si Jiang menolongnya. Dia bilang kalau dirinya bersaudara dengan wanita itu. Sementara di restoran terlihat Shao Ming sedang minum bersama rekan kerjanya. Tapi pada saat ada wanita yang menggodanya dan memberikan secangkir anggur, dia malah memasukkan wanita itu ke dalam manik-manik ruang angkasanya. 不管你愿不愿意，都得上去，不然我这鸿雁楼也会跟你们一起完蛋的。喂，你想对我表妹做什么？表妹，我们是来夜深半分。聪明公子，你们要试试看吗？好，聪明公子，我谢谢公子，求你放我出去！聪明公子，就凭你也配与子羽比？
Di luar restoran terlihat si Jiang sedang membantu ayah dan anaknya yang dipaksa pemilik restoran tadi. Si Jiang bilang wanita itu setuju dan akan berdandan terlebih dahulu, yang membuat si Jiang dan Gochang dikira orang jahat oleh wanita itu. Si Jiang pun memaksa Gochang menyamar menjadi wanita itu dengan feel transformasi yang dibuatnya kemarin. Gochang yang menyamar itu pun memasuki ruangan San dan menuangkan segelas anggur. Dia juga memasukkan feel jiwa yang bisa membuat seseorang ketiduran. Tapi Tuan San malah memaksanya meminum anggurnya, yang membuat Gochang tidak sadarkan diri. Tapi untung si Jiang datang menyelamatkannya. Namun di luar pemilik restoran mengetahui Gochang dan si Jiang, dia pun menyuruh anak buahnya menangkap mereka berdua. Kemudian ada seseorang pria yang datang menolongnya, yang bernama Xing Xi, yang membuat anak buah pemilik restoran itu pun pingsan oleh serangganya. Karena si Jiang dan Gochang anak yang berani dan baik, dia pun bersedia membantu mereka berdua. 这不妥吧？你分明是把在下往火坑里推啊！哎呀，只要你按照我说的去做，吃不了亏。好人呐！记住啊，别磨叽了，快进去吧。茫茫人海中相识，也算是一种缘分。大人，小女子对您崇拜得很，我先敬你一杯。好了，先罚一杯。糟了，自灭下去了！哎呦我去！好冤啊！一杯就醉了，没意思。哎，老高，没事吧？混蛋，还想强暴我！呸！ 好了，带我告成，咱们快撤。 Keesokan paginya terlihat mereka sedang berjualan di jalan yang sepi, hingga membuat Gochang bertanya kepada si Jiang kenapa dia percaya dengan Xing Xi berjualan di jalan yang sepi. Lalu Xing Xi pun bilang bahwa jalan itu akan dilewati para prajurit yang pulang dari perbatasan, dan mereka pasti banyak menghasilkan jiwa kehidupan. Benar saja, tak lama para prajurit itu pun melewati mereka. Karena mencium wangi udangnya, mereka semua pun membelinya. Tapi pada saat mereka sudah banyak mendapatkan jiwa kehidupannya, datanglah pemimpin para prajurit itu dan meminta upeti karena sudah berjualan di rutenya. Xing Xi pun memberikan semua jiwa kehidupan yang mereka dapatkan, yang membuat Tiden marah kepada Xing Xi. Namun si Jiang pun mempunyai ide dan malah mengajak Xing Xi berjualan bersamanya lagi. 快跪下！新制糖的，老子不跟你个废物一般见识。东西拿来吧。是。啊！ 我们走。是。那是俺们的寿元，你凭什么让他拿走？哎呀，别，给些好处费，至少后面几天他们不会再为难咱们。包兄弟，你能力这么牛，咱还做什么当兵的生意？走，咱们一起搞事儿去。 Lalu Xin pun berpindah di pasar yang dimana banyak sekali kertas berterbangan yang bertuliskan udang tayu besar yang dijual si Jiang kemarin. Sementara di kios penjualan terlihat si Jiang yang cerdas itu pun berkata kepada dua orang bahwa mereka menjual udangnya 1 hari jiwa kehidupan hari ini, dan besok akan menjualnya 2 hari jiwa kehidupan, yang dimana harganya akan naik setiap hari, yang membuat banyak orang membelinya atau menyetok udangnya dan akan menjualnya lagi. Pada saat mereka pulang, Xing Xi pun menanyakan bagaimana penjualannya. Si Jiang pun membawa Xing Xi keluar dan memperlihatkan jiwa kehidupan yang mereka dapatkan sangat banyak.
Lalu kita pun dibawa kembali pada saat mereka menjual udangnya, yang dimana 3 hari berturut-turut udang Taiyu terkenal dan banyak orang yang datang membelinya atau menimbunnya untuk dijual kembali. 是知道的，再不济也不至于只卖4日寿元。石公子若不愿告知，在下不……哎，跟我来！你看，咱们赚了4车寿元啊，傻子！接连3日，菜月大灵虾名声大噪，许多人慕名前来购买，或品尝其美味，或囤积以转卖，同时也引起了某些人的关注。 Sementara di restoran Shisan, guru pun bertanya kenapa si Jiang bisa mempunyai token makanannya, mengira Shisan menjualnya kepada si Jiang, namun dia pun membantahnya. Yang membuat Tuan Wu tidak menjadikan itu masalah dan mengira si Jiang mencurinya. Lalu di sekte Taiyu terlihat 2 orang yang akan melamar Shu dan akan menguasai lembah abadi agar mereka bisa menjualnya dan menjadi tambah kaya. Kemudian di aula sekte Taiyu, Shu pun menolak dijodohkan dengan 2 orang bangsawan tadi. Tak lama datang si Jiang ke aula sekte Taiyu. Karena tak melihat 2 orang bangsawan datang, Guru Sun pun bertanya kenapa kepada si Jiang, kemana mereka. Si Jiang pun bilang dia membiarkan Xingxi membakar tandunya di perjalanan, yang membuat Guru Sun marah. Lalu si Jiang pun memperlihatkan jiwa kehidupan yang dia bawa, yang membuat para ketua sekte di sana sangat senang dan malah memuji si Jiang. Namun dia hanya memberikan 1 tahun jiwa kehidupan kepada mereka sesuai dengan kesepakatan. Namun apabila mereka ingin semua jiwa kehidupannya, si Jiang pun melarang mereka menjodohkan Shu dan membiarkan dia menentukan keputusannya sendiri. Kemudian si Jiang pun memotong tengah alis Guru Sun sesuai dengan janji mereka kemarin. 不可能！短短数日，你怎么可能赚的这么多？老实交代，这些寿元哪儿来的？哼！喂，你要干什么？不偷不抢，正经赚的。孙长老，这场赌约是我赢了，把你的眉毛交出来吧！Tak lama datang Ketua Wu beserta murid-muridnya, yang dimana mereka meminta si Jiang menyerahkan resep rahasia udangnya sekarang. Para ketua sekte yang tidak tahu apa-apa itu pun dianggap berpura-pura agar mereka terlepas dari konflik dengan sekte Xingping. Para ketua sekte yang tidak bisa apa-apa pun pasrah karena para murid sekte Xingping membawa pedang Gongling yang digadang-gadang pedang terkuat di dunia peri. Namun pada saat si Jiang mendekat, pedangnya tiba-tiba bergerak sendiri ke arahnya. 石匠在这儿，有事儿说事儿，何必喊打喊杀的呢？什么？空间竟然产生了共鸣！自己出鞘了！混账！谁叫你们出手的？ 不是弟子，是剑。光灵剑出鞘，非死即伤。可剑身非但未击中这2人，反而呈现出臣服之状。难道是钱掌门留给苏玉儿的符箓所致？ Karena melihat bakat si Jiang, Guru Wu pun ingin membeli resep rahasianya dari si Jiang. Namun awalnya si Jiang menolak karena resep rahasianya adalah harta karun yang dia dapatkan. Namun pada saat Guru Wu menanyakan dari mana si Jiang mendapatkan token makanannya,
Si Jiang pun berubah pikirannya karena dia sudah mencuri token makanannya dari divisi makanan kemarin dengan cara memukuli ke bagian kepala Si San. Si Jiang pun menjual dengan harga 1000 jiwa kehidupan, namun Guru Wu dengan marah menawar 5 jiwa kehidupan dan Si Jiang pun setuju menjualnya. 如何？ 100年！ 黄毛小儿，竟敢漫天要价！老夫想要的东西，只给1息寿元你也得卖，你能奈我何？别生气，别生气啊！咱都是老朋友了，给你打个折，10年寿元如何？ 哼，老夫只出5年寿元，成交。灵虾秘方5年寿元，我再额外送您3盒灵。 Kemudian pada saat Ketua Wu dan murid-muridnya sudah mendapatkan resep rahasia udangnya, mereka bilang Sekte Taiyu akan rugi lagi karena satu-satunya mata pencarian mereka sudah dijual. Maka dari itu kesempatan Sekte Xingping menguasai lembah abadi semakin besar. 看第2个买卖吧。我们这善令来路不正，本座要收回了。鉴于 敬请相纳。 孺子可见。 Namun pada saat Ketua Wu dan murid-muridnya datang ke pasar yang dimana banyak sekali kertas berjatuhan, ternyata Si Jiang membagikan resep rahasianya dengan gratis kepada semua orang di pasar. Ketua Wu yang menyadari dirinya masuk ke dalam jebakan yang Si Jiang lama rencanakan, dia pun langsung pergi ke divisi pengobatannya. 快去买仙药，咱也能做灵虾发财了！好你个石匠，净做这等鱼死网破之事，坑了我们整整5年寿元！我猪脑子，还在讲那5年寿元的事儿。这么短的时间，他们不可能抄写如此之多的秘方，这是石匠早就准备好的。 Setelahnya banyak sekali masyarakat yang rela datang ke Sekte Taiyu untuk membeli obat perinya. Lalu Si Jiang pun menjelaskan rencana ini kepada Xu Er yang dimana dia sudah lama ingin merencanakannya. Yang dimana bisa kita simpulkan cantik-cantik ternyata Xu Er bodoh. Dan part 7-nya selesai. Oke, sampai jumpa lagi di part 8-nya ya. Gue Agustono, Nova Movie pamit undur diri dulu.